Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sahabat Ebi. Saya sekarang mau cari yang serem-serem, yang menggelikan. Kalau orang lain mungkin jijik ya, tapi kalau saya cuman ngeri aja, geli. Tapi fokus utama saya akan mencari keong untuk makanan bebek. Cuman kalau bisa mengolahi, seperti keluarga-keluarga itu ada yang bisa mengolahi, itu bisa untuk dibuat makan keong itu. Nah, ini keong ini untuk makanan bebek. Kalau yang besar-besar itu kayak keong emas tuh, bebek itu banyak yang mati. Tapi kalau keong yang kecil-kecil ini, bebek tidak banyak yang mati. Nyarinya di saluran air ini. Tapi di sini ada yang mengerikan, menggelikan. Apabila airnya bergoyang, langsung dia mencari di mana tempatnya. Itu namanya lintah. Ada lintah itu dua macam ya. Lintah sawah sama lintah darat. Semuanya kalau lintah sawah itu memakan darah. Kalau lintah darat semua bisa dimakannya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai terkena lintah darat. Bahaya kalau terkena lintah darat. Habis terkuras harta benda kita. Nah, jadi saat ini saya mau mencari keong dulu. Sudah itu nanti kita perlihatkan yang ngeri. Tapi kalau seandainya ada sahabat Ebi yang membutuhkan membutuhkan lintah, bisa saja nanti COD dong. Tapi cara pengirimannya belum tahu. Karena dia mungkin mau pakai oksigen ya. Dia cuma bisa bertahan 2 hari di dalam wadah aqua itu. Nah, ini banyak sekali tuh. Tuh, keongnya banyak kan? Tuh. Nanti apabila air ini bergerak, maka ada gerakan lain yang hadir bersama kita. Nanti coba kita gerakkan dulu airnya. Ada nggak dia yang datang ya? Ini lagi nyari yang serem-serem. Tuh, ini anaknya. Anaknya yang paling lincah tuh. Tuh kan? Anaknya yang lincah tuh. Ya. Dulu di sini untuk mencari lintah itu sulit sekali. Setelah sekarang lintah tuh banyak lagi. Dikarenakan apa? Ada orang terapi yang menyedot darah itu, terus bekas terapinya dibuang di sini. Nah, jadi ini banyak sekarang di sini. Waktu saya masih kecil dulu, sini lokasi perumahan saya di sana. Di sini tempat mandi, ini dalam sekali sampai di ujung sana. Nah, sampai di perumahan itu. Dalam sekali airnya. Sekarang sudah dangkal. Dikarenakan di lingkungan ini sudah tanah itu sudah pada digarap semua. Diluku, di traktor. Nah, jadi banyak sekali pasir-pasir yang jatuh setelah hujan, jatuh di bawah air ke bendungan ini. Jadi sekarang ini tidak ada lagi tempat yang dalam di sini. Semuanya sudah kelihatan rumput. Dangkal semua. Nah, ini dulu keong ini sekali kita bawa keong itu bertahun-tahun dia berkembang biak. Jadi gampang kalau kita mau pengen keong, ambil aja sekitar 1 kilo apa setengah kilo, jatuhkanlah di sungai itu. Sama saja dengan lintah. Lintah itu apabila kita bawa,
kita jatuhkan di sungai, ataukah di bendungan, ataukah di balong bahasa Sundanya, maka dia akan berkembang biak. Yang tadinya orang selalu menghabiskan ikan itu memakai jaring, dia nyemplung, akhirnya itu hanya untuk tempat pemancingan saja. Karena orang ngeri, takut kalau digigit lintah. Sedangkan digigit lintah itu tidak mati loh. Tapi orang pada ngeri. Biasanya yang besar-besar ini keluar, ini kok nggak ada yang keluar. Cuma yang kecil tadi aja yang keluar. Kemana? Iya, biasanya tuh banyak loh sini lintah gede-gede banget. Kenapa ya? Tapi ada anaknya ini barusan. Ada anaknya ini. Kebo Rohim kemana? Kata orang kalau ada kerbau itu ada lintahnya. Tapi zaman dulu memang tidak ada kerbau di sini. Sekarang ada kerbau, baru ada lintah. Tapi kenyataannya itu yang mendatangkan lintah ini orang-orang yang buka terapi sedot darah itu yang mendatangkan lintah itu. Bukan dari kerbau itu sendiri, nggak tahu apa masalahnya. Dulu pacat itu ada. Setelah orang sekarang melihara sapi, nah ini lintahnya sudah datang tuh, mana tuh, nah ini lintah tuh, nah kan lintah tuh kan, pada datang mereka, nih, tuh. Tuh, nah, lintahnya. Ini lintah nih. Kalau lintah darat itu ngabisin uang kita, tenaga kita, pikiran kita karena terganggu. Makanya jangan terkena lintah darat. Apa? Oh. Kalau aku ini untuk makan bebek ini. Iya, tuh kan lintahnya tuh. Ini pemakan darah ini. Hati-hati. Ada lintah-lintah darat, ada lintah-lintah sungai. Kalau lintah darat menghabisi uang kita karena kita termakan hutang. Tapi berdosa loh orang yang berhutang dengan orang rentenir itu, kita yang berdosa. Nggak usahkan minjam. Berhutang pun menunjukkannya pun kita berdosa, apalagi sampai berhutang. Menunjukkan sana tempat berhutang, itu sudah berdosa kita. Itu kata Pak Kiai loh, bukan kata saya sendiri. Survei mengatakan. Sekarang aku penyambung lidah, biar lidah aku panjang. Tuh ini kan lintah tuh. Tuh ada yang besar itu. Pergi ke sana dia, takut sama saya. Itu yang serem. Saya senang yang serem-serem itu. Itu drum band di SMA. Speaker itu acara perpisahan SD. Kemarin PAUD, kemarin lagi TK. Ya, untuk menghibur ibu-ibu. Ibu-ibu yang menyekolahkan anaknya biar bisa nyanyi-nyanyi. Tuh mana ini? Hilang. Besar banget nah. Kamu pahit sih. Pahit pikirannya. Banyak kok lintah di sini, Mas. Tuh kan gede tuh. Nah, kan? Tuh. Dia kelihatannya pendek sekali ini, tapi dia ini aslinya panjang. Dia kalau sudah berisi perutnya bisa sejempol kaki ini. Ini namanya lintah.
licin. Hi. Ini namanya lintah. Kalau saudara-saudara sahabat Ebi semuanya mau pesan lintah, mau ambil sendiri ke sini nggak apa-apa. Kalau mau COD, saya belum tahu cara pengirimannya, nanti mati di jalan. Nanti saya dikomplain lagi. Ini bagian terapi-terapi ini sangat membutuhkan lintah seperti ini. Nah, kalau keong seperti ini tidak akan mati kalau dimakan bebek. Keong seperti ini. Tapi kalau yang besar-besar itu bebek bisa mati. Mungkin dia beracun dia. Nggak tahu. Apa pabriknya rusak apa bagaimana? Keong yang besar mana di sini keong besar ini? Tadinya ada loh kelihatannya itu. Inilah lintah. Ini yang namanya lintah tuh. Nah. Sama-sama menyedot. Kalau lintah darat itu menyedot uang kita karena kita termakan hutang. Kalau lintah sungai itu menyedot darah kita. Jadi kalau mau selamat kita harus pakai sepatu boot. Sepatu boot lah yang harus kita pakai. Kalau sudah digigitnya rasanya keras, tidak mau lagi dan gigitnya. Dilepas. Itu kayaknya nggak ada mulut. Tapi kalau gigit itu sampai gatal. Gatal kalau gigitnya. Kemana dia akan pergi tuh? Ini yang saya bilang, ini yang serem-serem ini. Tuh, licin banget tuh. Ekornya itu bisa nyedot. Nggak tahu ini mana ekor mana kepala. Kayaknya tempat dia berjalan itu kepalanya. Itu bisa nyedot itu. Pada rekan-rekan semua, ini YT Channel. Mohon didukung ya. Tekan like, komen, subscribe, share untuk teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang membutuhkan lintah. Di sini ada lintah tuh. Ini lintahnya. Kalau teman-teman butuh lintah, hubungi YT Channel ya. Biar kita kirim. Tapi gimana cara pengiriman nggak tahu tuh. Tuh kan. Dia lincah sekali berenang tuh. Ini penghisap darah ini. Oke teman-teman semuanya yang sudah ikutan sama saya. Terima kasih ya. Ini tempatnya ini di ujung perladangan. Masih ada sungainya, masih ada aliran air. Kalau tadinya ini memang tempatnya waktu saya masih kecil itu bisa untuk berenang. Batang pisang digabungkan, ditusuk pakai kayu, pakai berenang. Tapi ada yang dalam sekali zaman dulu. Sekarang nggak ada lagi yang dalam. Semuanya sudah dangkal. Bahkan di tengah-tengah ini dibuat galengan, ditanami karet, tapi nggak jadi. Karena kolamnya sering kebanjiran. Ini dikelilingi kebun karet semua. Kalau kebun karet sudah tertanam seperti ini, maka tidak ada lagi aktivitas orang meluku, membajak. Jadi ini sudah pol, tanah ini tidak lagi bisa dibajak. Tapi kalau ini dibuat wisata, ini bisa sebenarnya. Tapi ini milik pemerintah desa. Kalau dibuat wisata, bisa dijadikan sungai lagi, dikeduk lagi, dibuatkan pompa air lagi. Itu mungkin dinas pariwisata yang mengelola. Tuh kan anaknya banyak. Banyak sekali anak lintah. Ini untuk makanan bebek. Tapi kalau orang bisa, ini bisa dimakan orang juga. Ini kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Sundanya tutut. Yang ngomongkan keong. Tuh kan lintahnya tuh. Dia datang lagi, sudah dilepas datang lagi, sudah dilepas datang lagi.
Kalau orang Sunda itu tutut namanya manggilnya. Kalau orang ini sering keong. Nah, tuh. Sini banyak tutut, tapi tantangannya ini. Yang serem ini, penghisap darah. Tuh. Penghisap darah ini bahaya ini. Oke teman-teman semua, dukung ya YouTube channelnya di YouTube kita. Mudah-mudahan YouTube ini bisa berjalan dan langgeng. Ini baru pemula, tentunya banyak sekali tantangannya. Mungkin nanti ada hak cipta, kita belum tahu. Tapi kalau ini saya mulai, saya akan mengenalkan lingkungan, mengenalkan cara kita nempel, bercocok tanam. Saat ini kan banyak sekali anak-anak yang di kota-kota nggak tahu caranya, yang penting tahu buahnya bisa belinya. Itu kalau mereka punya ilmu sedikit-sedikit mungkin bisa juga nanti saat mereka dewasa tidak semakmur orang tuanya bisa melakukan ilmu itu. Ilmu itu tidak dipakai sekarang, dipakai akan datang masih bisa. Makanya saya ringkaskan di YouTube channel ini. Usia yang sudah sebegini masih saja nyari keong di saluran air di bendungan ini. Tapi di sini memang benar-benar tantangannya itu kalau nggak pakai sepatu boot kayak gini, nah nanti kita digigit lintah. Oke, kepada semua sahabat YouTube channel, mohon dukungannya, like, comment, subscribe, share untuk teman-teman yang membutuhkan lintah. Di sini ada lintah. Oke, terima kasih. Dah.